Di dalam mushaf yang dipakai di Indonesia ini kita mengikuti wakaf mu'anaqah. Di sini ada wakaf mu'anaqah, ya. Wakaf yang berdekatan, yang sebenarnya bisa wakaf di salah satunya, tapi ketika sudah wakaf di sini tidak boleh wakaf di yang kedua karena artinya nanti jadi kacau. Maka hiduplah dalam kekuatan iman. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi mental kita menjadi seperti Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali setelah kita libur 1 bulan lebih. Kita bertemu kembali di bulan Syawal. Saya sebelumnya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Semoga amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang belum menyaksikan kajian-kajian tadabbur Al-Qur'an di bulan Ramadan, silahkan saksikan di channel Ngaji Fuadi. Dan kita akan melanjutkan kali ini di program One Day One Ayah, tapi belum benar-benar One Day One Ayah ya. Sekali lagi ya, nama programnya seperti itu, tapi kita baru mampu 2 atau 3 kali dalam 1 pekan. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kali ini di ayat ke-96 dari surat Al-Baqarah. Tapi sebelumnya, kembali lagi saya ingatkan, untuk yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, ini masih menjadi satu-satunya mushaf yang akan mempermudah kita mentadaburi makna-makna Al-Quran kata demi kata melalui sudut pandang bahasa atau nahwu sorofnya. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dan hikmah dari Al-Quran. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, dan sungguh akan mendapati benar-benar siapa engkau Muhammad, hum pada mereka orang-orang Yahudi, ahrasan nasi pada setamak-tamak manusia, ala hayatin atas kehidupan atau terhadap kehidupan dunia, wa minal ladzina, dan lebih tamak daripada orang-orang asyraku yang musyrik, yang menyekutukan siapa mereka, yawaddu menginginkan siapa ahaduhum salah satu dari mereka orang-orang Yahudi atau seseorang dari mereka, lau yu'ammaru menginginkan lau yu'ammaru pada sekiranya diberi umur siapa dia alfasanatin selama 1000 tahun, wa ma huwa, dan tidaklah hal itu diberinya umur selama 1000 tahun adalah bimuzahzihihi, yang dapat menjauhkannya minal adzabi dari siksa, ayyu ammaro, yaitu adanya diberi umur panjang siapa dia. Wallahu, dan bahwa Allah adalah basirun, yang maha melihat, bima pada apa saja ya'maluna, yang mengerjakan siapa mereka. Baik, kita terjemahkan. Nanti di sini termasuk ada pembahasan terkait dengan wakaf ya. Wakaf ini disebut wakaf mu'anaqah. Nanti akan kami jelaskan. Kita menggunakan satu dulu, yaitu wakaf di alladzina asyraku. Wakaf di sini. Dan sungguh engkau akan mendapati benar-benar, atau kita ulang. Dan sungguh benar-benar engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai setamak-tamak orang, ya, sebagai setamak-tamak orang atas kehidupan dunia, dan bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang mereka musyrik. Seseorang di antara mereka orang-orang Yahudi menginginkan sekiranya dia diberi umur selama 1000 tahun. Dan tidaklah hal itu adalah sesuatu yang dapat menjauhkannya dari siksa, yaitu adanya diberi umur panjang. Ya, atau kita langsung ke sini, ini badal dari huwa. Dan tidaklah hal itu, yaitu adanya dia diberi umur panjang,
sesuatu yang dapat menjauhkannya dari siksa. Jadi ketika mereka misalkan diberi umur panjang sekalipun, itu tidak akan membuat mereka itu terjauhkan dari siksa, itu maksudnya. Dan Allah adalah yang maha melihat pada apa saja yang mereka kerjakan. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita lanjutkan untuk pembahasan kata per kata. Wala tajidannahum, wawu huruf ataf. Lam di sini lamut takkid, ya, untuk menguatkan. Tajida ini adalah fi'il mudhari'. Perhatikan, di sini bertemu dengan nun taukid sakilah. Maka fi'il mudhari'nya menjadi mabni. Di dalam Al-Fuadi kita singkat dengan mudhari' titik 2 mim. Mim itu berarti maknanya mabni. Mudhari' yang mabni fathah karena bersambung dengan nun jama' inas. Secara i'rab sebenarnya dia rofa karena tidak diawali amil nasib maupun jazim, tapi i'rabnya hanya dalam mahal karena dikalahkan oleh kondisi zahirnya yang bertemu dengan nun jama' nun taukid sakilah, nun taukid sakilah, maka menjadi mabni fathah. Wala tajidah. Kemudian fa'ilnya, ya, di sini fa'ilnya berupa dhamir yang mustatir, ya, tajida, siapa engkau. Kalau dimunculkan di sini berupa anta, ya, yang di sini adalah dhamir mustatir. Kemudian humnya sebagai maf'ul, sehingga di sini adalah gabungan dari wawunya di sini huruf, kemudian ada lamnya juga huruf, kemudian fi'il mudhari' plus nun taukid plus anta plus dhamir hum di sini sebagai maf'ul. Jadi perhatikan, ini rentetannya nampaknya pendek wala tajidannahum, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ini yang sudah kita petakan di dalam mushaf Quran Al-Fuadi. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita maknai satu persatu. Dan sungguh, ya, akan mendapati, ya, benar-benar siapa engkau Muhammad, hum pada mereka orang-orang Yahudi, ya. Terus kemudian mendapati sebagai apa? Ini tajida, engkau akan mendapati mereka. Ini fi'il butuh kepada objek yang kedua. Ini objek yang pertama. Engkau akan mendapati mereka, mendapati sebagai apa? Ahroson nasi, maka ini adalah menjadi maf'ul yang kedua dari tajida, ya. Ini menjadi maf'ul yang kedua. Kita untuk hum ini maf'ul yang pertama berupa dhamir, maka i'rabnya hanya dalam mahal. Tapi kalau untuk yang ahroson nasi, ini coba kita langsung kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih, i'rabnya harus nasab, nasabnya tentu ditandai dengan fathah, ahroson nasi. Diidhofahkan kepada lafadz an-nasi, an-nasi ini mudhof ilaih, tentu i'rabnya adalah jar, jarnya ditandai dengan kasroh karena isim mufrad, dia adalah isim jenis manusia, ya, ahroson nasi. Kamu akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai, ini maf'ul yang kedua, sebagai yang paling tamak di antara manusia. Ahroson nasi, setamak-tamaknya manusia. Artinya yang paling tamak di antara manusia. Ingat, ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Di antara mudhof dan mudhof ilaih yang maknawi, ini bisa dikira-kirakan salah satu dari huruf jar, yaitu di sini min. Yang paling tamak di antara manusia, ay ahros minan nas. Jadi yang paling tamak di antara manusia, ahroson nasi. Yang paling tamak terhadap apa? Hirsun itu keinginan, obsesi yang sangat lebih, ya. Hirsun, ahroson nasi, yang paling menginginkan, yang sangat menginginkan sekali, yang paling menginginkan di antara manusia. Menginginkan terhadap apa? Ala hayatin, atas kehidupan dunia atau terhadap kehidupan dunia. Jadi kita gabung, engkau Muhammad sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai yang paling terobsesi, yang paling menginginkan di antara manusia itu terhadap kehidupan dunia, ala hayatin, terhadap kehidupan dunia. Ala hayatin ini tentu adalah susunan jar majrur, ini
terkait dengan lafadz ahros. Paling menginginkan terhadap dunia, paling tamak terhadap kehidupan dunia. Nah, di sini kita sebenarnya bisa wakaf, ya. Di dalam mushaf yang dipakai di Indonesia ini kita mengikuti wakaf mu'alaqah. Di sini ada wakaf mu'alaqah, ya. Wakaf yang berdekatan, yang sebenarnya bisa wakaf di salah satunya, tapi ketika sudah wakaf di sini tidak boleh wakaf di yang kedua karena artinya nanti jadi kacau. Maka sebenarnya kita bisa wakaf di antaranya. Nah, untuk mushaf Al-Fuadi ataupun terjemah Kemenak yang saya lihat bahwa ini wakafnya mengikuti yang di sini. Karena ini nanti kalau wakafnya di sini maknanya sudah berbeda. Ya, jadi kita lanjutkan biar kita paham mengapa kok ada wakaf mu'anaqah ini. Ini adalah muncul karena pemaknaan yang berbeda. Perhatikan, kita lanjutkan terlebih dahulu ayatnya, semoga bisa dipahami. Engkau akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi itu sebagai yang paling terobsesi, paling menginginkan di antara manusia itu menginginkan terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladzina, dan ya, ahros adalah yang paling, bahkan minal ladzina, wa minal ladzina, dan lebih menginginkan minal ladzina daripada orang-orang asyraku yang mereka kufur. Berarti di sini adalah mengira-ngirakan, ya, di sini wa minal ay wa ahrosu, ya, seperti itu ya. Wa ahroso kita ambil dari sini nanti menjadi maf'ul. Wa ahroso, dan lebih tamak atau lebih menginginkan minal ladzina daripada orang-orang asyraku yang musyrik, siapa mereka. Sehingga di sini berarti atofnya ke lafadz ini. Ya, atofnya ke lafadz ini. Kamu akan mendapati mereka sebagai orang-orang, sebagai yang paling tamak, paling menginginkan terhadap dunia di antara manusia. Ay ahros minan nas wa minal ladzina, dan juga lebih daripada orang-orang asyraku yang mereka syirik. Nah, berarti kita wakafnya di sini. Sehingga kemudian kita terjemahkan seperti itu. Misalkan kita wakafnya di sini, artinya akan berbeda. Perhatikan, kalau wakaf di sini kita akan katakan kamu Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu sebagai yang paling menginginkan kehidupan dunia di antara manusia. Ini wakaf. Kalau kita wakaf di sini, maka ini berarti tidak boleh wakaf di sini, tapi lanjut kepada ayat berikutnya. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah, ini ayatnya. Ahaduhum yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Wa minal ladzina, dan diantara orang-orang asyraku yang musyrik, siapa mereka? Yawaddu, menginginkan. Siapa? Ahaduhum, salah satu di antara mereka menginginkan lau yu'ammaru, pada sekiranya diberi umur siapa dia ahad, alfasanatin, selama 1000 tahun. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan ahaduhum ini siapa? Yang menginginkan, yang mereka punya keinginan kuat, yawaddu, keinginan sekali agar bisa hidup 1000 tahun. Ini apakah di antara orang-orang musyrik ataukah orang Yahudi? Nah, ini ya. Apakah di antara wa minal ladzina asyraku ataukah orang Yahudi itu? Nah, disinilah pemaknaannya menjadi berbeda. Kalau kita wakaf di sini ala haya, berarti artinya dan kamu Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi itu sebagai yang paling menginginkan kehidupan manusia di antara kehidupan dunia di antara manusia. Titik atau koma. Dan di antara orang-orang yang musyrik, nah, ada orang yang mereka menginginkan untuk diberi umur, kalau saja mereka diberi umur 1000 tahun. Ini kalau wakafnya di hayat. Kalau wakafnya di seperti yang kita lakukan, kita wakaf di sini,
Berarti artinya adalah sungguh kamu Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi itu sebagai yang paling menginginkan dunia di antara manusia, bahkan lebih daripada orang-orang yang mereka musyrik. Jadi Yahudi itu ahlul kitab, itu ternyata lebih parah daripada orang-orang musyrik penyembah berhala yang tidak pernah memiliki, tidak pernah mendapatkan kitab, tidak pernah mendapati rasul. Ya, orang-orang musyrik ini ternyata kalah, ya, kalah parah daripada orang-orang Yahudi. Ini makna yang dipakai oleh terjemah Kemenak dan juga kita gunakan termasuk di sini di dalam Mushaf Al-Fuadi. Baru kemudian di sini dimulai yawaddu ahaduhum, seseorang di antara mereka. Berarti di antara orang-orang Yahudi itu ada bahkan orang-orang yang menginginkan. Yawaddu, menginginkan. Di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Kategorinya di sini adalah yang tidak bersambung dengan dengan apa namanya, tidak bersambung dengan apapun. Berarti di sini disebut, istilahkan dengan sahihul akhir. Kalau dalam jurumiyah walam yattasil bi akhiri syai'un, kita istilahkan sahihul akhir saja. Kemudian di sini kedudukannya dia tidak didahului amil nasib maupun amil jazim, maka i'rabnya harus rafa. Rafa'nya sahihul akhir ditandai dengan dhammah, maka dibaca yawaddu. Menginginkan sekali. Siapa yang menginginkan? Fi'il butuh pada fa'il. Ahadu di sini menjadi fa'il. Fa'il tentu i'rabnya adalah rafa. Rafa'nya di sini ditandai dengan dhammah. Mengapa? Karena dia isim mufrad. Hum di sini adalah sebagai mudhof ilaih, tapi dia adalah isim dhamir. Ya, ini isim dhamir. Isim dhamir hukumnya adalah mabni, ya. Di sini mabni sukun. Kemudian kedudukannya dia adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab, tapi karena dia mabni, nasabnya hanya dalam mahal. Yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka menginginkan. Menginginkan apa? Lau yu'ammaru, pada andai saja, ya, diberi umur siapa mereka. Lau ini kalimat huruf, yu'ammaru di sini adalah fi'il mudhari' mabni majhul. Yu'ammaru, diberi umur. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan mereka pun tidak memiliki suatu rasa bahwa mereka yang menentukan umurnya. Ya, di sini menunjukkan bahkan orang-orang yang tidak begitu percaya kepada akhirat, atau orang-orang yang mereka itu ini orang-orang Yahudi yang sangat menginginkan kehidupan dunia, bahkan di dalam hati kecilnya mereka menginginkan lau yu'ammaru, kalau saja diberi umur. Artinya mereka tidak punya rasa bahwa mereka menentukan umurnya sendiri. Ya, di hati kecilnya mereka punya rasa itu. Lau yu'ammaru, kalau saja diberi umur siapa mereka? Siapa dia? Ahaduhum. Berarti di sini yu'ammaru adalah fi'il mudhari'. Ya, secara sorof dia mabni majhul, ya, maknanya di, pasif. Berarti nanti dia bukan membutuhkan fa'il, tapi membutuhkan naibul fa'il. Maka di sini naibul fa'ilnya berupa domir mustatir. Ya, di situ di Mushaf Al-Fuadinya kurang sedikit, nunnya tidak dimasukkan, dia menjadi fa'il. Harusnya ini menjadi naibul fa'il, non fa'alif, ya, harusnya simbolnya non fa'alif. Nah, seperti ini, naibul fa'il, non fa'alif mustatir, naibul fa'il yang mustatir. Baik, lau yu'ammaru, kalau saja diberi umur siapa dia, ini fi'il mudhari'nya i'rabnya rafa karena tidak didahului amil nasib maupun jazim, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim sahihul akhir. Kemudian karena dia ini fi'il yang pasif, maka bukan membutuhkan fa'il tapi membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Di sini domir huwa yang tersimpan, kembalinya kepada lafadz ahad. Lau yu'ammaru, kalau saja diberi siapa dia, ahad itu. Baik, alfa sanatin, alfa di sini kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya harus nasab. Ini adalah keterangan waktu dari mana? Dari yu'ammaru. Kalau saja mereka diberi umur alfa sanatin, selama 1000 tahun. Ini menjadi dzaraf, keterangan waktu dari yu'ammar. Dzaraf i'rabnya harus nasab.
nasabnya ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Sanatin menjadi mudhof ilaih, i'rabnya jar, jarnya dengan kasrah ya karena isim mufrad. Baik, alfasanatin lau yu'ammaru alfasanah. Kita lanjut. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu ammar. Kita lanjutkan. Wa ma huwa, dan tidaklah bahwa hal itu. Apa hal itu ini? Ya, ini masih misteri ini. Hal itu ini apa? Dhamir ini kembali kemana? Wa ma huwa, dan tidaklah hal itu bimuzahzihihi. Bimuzahzihihi minal adzabi ayyu ammar. Wa ma huwa, dan tidaklah hal itu apa? Oke, kita kosongi dulu. Hal itu apa di sini? Wa ma huwa, dan tidaklah ia hal itu bimuzahzihihi. Perhatikan, kalau ada ma di sini, ini adalah ma yang kita istilahkan dengan ma al-hijaziyah. Ma yang menurut ulama Hijaz itu memiliki amal yaitu sama dengan laisa ya, karena dia sama-sama nafi ya, memiliki amal, tapi menurut ulama yang lain tidak, sehingga depannya itu tetap mubtada khobar. Jadi menurut ulama yang lain ini huwa ini adalah sebagai mubtada, muzahzihihi ini baknya tidak ikut, muzahzihihi ini menjadi khobarnya mubtada ini ya. Tapi menurut ulama Hijaz, ma ini beramal sehingga huwa di sini bukan sebagai mubtada tapi sebagai isimnya ma. Sehingga muzahzihihi bukan sebagai khobarnya mubtada tapi sebagai khobarnya ma. Dan di sini untuk Al-Qur'an rata-rata menggunakan ma-nya ini adalah al-hijaziyah. Jadi apa bedanya? Khobarnya nanti di sini kalau khobarnya itu khobarnya mubtada berarti i'rabnya harusnya rofa. Kalau khobarnya ma al-hijaziyah karena diamalkan ma-nya berarti di sini i'rabnya adalah nasab. Lah, terus kenapa tidak cek ke lafadznya? Masalahnya di dalam lafadznya ini khobarnya sudah ditambahi huruf tambahan bi sehingga tidak lagi nampak. Secara zahir dia majrur karena kemasukan huruf jar. Wa ma huwa, dan tidaklah ia ya, iya ini belum kita tentukan apa itu. Bimuzahzihi, baknya ini adalah bak tambahan untuk memperkuat makna penafian di sini. Tidaklah hal itu dapat menyelamatkannya, dapat menyelamatkan dia ini. Apa hal itu? Ayyu ammar, yaitu adanya diberi umur panjang siapa mereka. Nah ini ayyu ammar di sini adalah menjadi badal dari lafadz huwa. Jadi keterangannya wa ma huwa, dan tidaklah hal itu. Hal itu apa? Ayyu ammar, yaitu adanya diberi umur siapa dia, orang yang berangan-angan itu. Keberadaan mereka misalkan pun diberi umur, tidaklah itu menyelamatkan mereka minal adzabi, dari siksa. Nah, baik, ini sudah kita bahas. Muzahzihihi ya, berarti kan muzahzihi tadi kita sudah sampaikan bisa saja menjadi khobarnya ma al-hijaziyah, bisa saja menjadi khobarnya mubtada, sama-sama tidak nampak. Nah, mengapa? Karena di sini ada bak. Baknya di sini adalah bak ziyadah. Jadi ingat, ini bukan khobar yang berupa jar majrur, bukan. Khobarnya hanya muzahzihihi saja. Sehingga di sini baknya sebenarnya bisa dibuang, tapi untuk menguatkan makna nafi ma di sini maka dimunculkanlah bak. Tidaklah itu sama sekali. Nah, gitu kira-kira. Bak ini membuat penekanan. Tidaklah hal itu adanya mereka diberi umur sama sekali dapat menyelamatkan mereka, atau dia di sini dapat menyelamatkan dia minal adzabi, dari azab. Terus kemudian ayat ini ditutup dengan satu sifat Allah yang membuat semuanya ini menjadi selesai. Apapun yang mereka lakukan jangan dikira itu tidak diketahui. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu, dan bahwa Allah adalah basirun, zat yang maha melihat
bima terhadap apa saja ya'maluna yang mengerjakan siapa mereka. Baik, Sobat Fadi, rahimakumullah. Di sini terakhir gampang, lafaz Allahu sebagai mubtada, basirun sebagai khabar mubtada, sama-sama rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Bima di sini hubungannya dengan basirun, mengetahui bima terhadap apa saja. Ma di sini adalah isim mausul, ya, isim mausul maknanya bisa apa saja. Ya'maluna yang mengerjakan siapa mereka. Ya'malunya fi'il mudhari yang kategorinya adalah af'alul khamsah. Di sini dibaca rofa karena tidak didahului amil nasib maupun jazim. Tanda rofanya dengan wawu karena tanda rofanya dengan nun, tanda rofanya dengan nun karena dia adalah af'alul khamsah. Ya, sudah selesai. Di sini jumlahnya berkedudukan sebagai silah dari ma. Baik, selesai. Sudah pembahasan kita terkait nahunya, dan kita akan mengambil apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada kita pada ayat ini. Baik, kita akan ambil yang pertama. Kamu akan mendapati mereka sebagai orang yang paling terobsesi terhadap kehidupan dunia. Orang mereka ini siapa? Yahudi. Kita tahu, maka sebenarnya kita sebagai orang yang beriman, ini kita senang sekali ketika kejadian sekarang ini membuat kita melihat dengan benar-benar bahwa orang-orang Yahudi benar-benar mereka adalah ahrasan nasi ala hayah. Ya, lihat kenyataan-kenyataan yang ada di sana. Begitu kita melihat orang-orang Yahudi dengan tingkah polanya yang penuh dengan keserakahan, tingkah polanya yang penuh dengan ketamakan terhadap dunia, maka kita katakan shadaqallahul adzim, benar sekali Al-Quran. Apa yang dinyatakan oleh Al-Quran bahwa mereka itu memang benar-benar adalah ahrasan nasi ala hayah. Ya, meskipun kita tetap kemudian berkewajiban untuk terus memberikan counter, memberikan dakwah-dakwah Islam untuk memerangi mereka, tapi kenyataan yang muncul ini jangan kemudian hanya membuat kita mengapa ini terjadi. Ini sudah nasnya Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang ahrasun nasi ala hayah, bahkan wa minal ladzina asyraku, bahkan melebihi orang-orang yang musyrik, melebihi orang-orang penyembah berhala, ya, padahal mereka memiliki kitab, mereka meyakini kitab, ya, meyakini Taurat, tapi mereka menjadi ahrasun nasi ala hayah. Yang kedua, yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfasanah. Di antara mereka bahkan ada yang menginginkan hidup itu diberi umur. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya selalu merasa gelisah karena mereka takut akan kematian. Mereka takut akan kematian. Mengapa mereka takut akan kematian? Karena mereka meyakini sebenarnya di dalam hati mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, tapi mereka terus-menerus berada di dalamnya. Maka mereka ingin untuk bisa diberi hidup selama 1000 tahun. Baik, disinilah kekacauan yang ada di dalam hati dan nurani mereka. Ya, mereka ingin diberi hidup bahkan sampai 1000 tahun, tapi mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan itu, sehingga mereka akan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, ya, hidup dalam ketakutan. Baik, lau yu'ammaru al-fasanah. Ya, makanya kita lihat ada orang-orang yang karena merasa berkuasa, merasa punya uang, bikin penelitian segala macam agar hidupnya itu kekal, agar hidupnya itu lama, agar hidupnya itu tidak dekat dengan kematian. Tapi mereka tidak akan pernah itu, karena mereka tidak pernah menguasai hidupnya. Wa ma huwa bimuzahzihi. Dan kalaupun misalkan Allah memberikan hidup mereka itu sampai 1000 tahun, itu pun tidak akan membuat mereka selamat dari azab. Ini yang perlu kita ingat. Jadi jangan dikira mereka orang-orang Yahudi, oh enak banget, jangan bilang begitu, karena mereka tidak akan selamat dari azab. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu amar. Meskipun misalkan Allah memberikannya hidup sampai 1000 tahun, itu hanya akan membuat mereka semakin parah dalam dosa, yang kemudian akan membuat mereka dihukum seberat-beratnya oleh Allah. Mereka tidak akan pernah selamat minal azabi, dari azab. Mengapa? Karena Allah basirum bima ya'malun. Allah senantiasa melihat apa saja yang mereka lakukan.
Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, maka hiduplah dalam kekuatan iman. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi mental kita menjadi seperti Yahudi. Ini pelajarannya. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi mental kita bermental Yahudi. Apa itu? Sangat terobsesi terhadap dunia, bukan terobsesi terhadap akhirat. Obsesinya adalah terhadap dunia. Obsesinya adalah yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, pengen hidup 1000 tahun untuk dapat menikmati, meneguk dunia ini sekuat-kuatnya, ya. Dan mereka melupakan apa yang akan mereka dapati setelah kematian. Baik, mereka melupakan bahwa mereka segala tingkah polanya sedang disaksikan oleh Allah, yang Allah akan memberikan balasan kelak atas apa yang mereka lakukan. Baik, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang bermental Yahudi. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Selamat bergabung di channel Ngaji Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.